Ya, tingginya, panjangnya itu seperti pohon kelapa yang paling tinggi. Dadanya itu 8 hasta kita. Kemudian Allah ciptakan dari tanah liat, lempung, kering, warna hitam. Dibentuk sedemikian rupa. Bentuknya tidak hanya bentuk kayak begitu, Bapak. Di dalamnya itu ada lubangnya, rongganya. Makanya Azazil, ya, ini adalah anak turunan jin. Jadi waktu itu bumi ini dikuasai oleh jin sebelum ada manusia. Kerjaannya berantem. Kemudian Allah utus pasukan malaikat langit menghantam mereka. Bocor kacir jin itu, salah seorang anak jin itu, anak raja jin, namanya dikasih nama Azazil, dibawa ke langit. Diajarkanlah zikir-zikir malaikat. Maka dia salah satu di atas sana mendapatkan kedudukan. Lalu dia jalan-jalan di kolong langit pertama, itu ada taman, di situ ada surga, taman maksudnya. Nah, dia tanya kepada penjaga lokasi penciptaan Adam. Kabarnya di sini ada makhluk baru yang diciptakan Allah. Iya Tuhan. Mana tempatnya? Sebelah sana. Tuhan siapa? Oh, kenal saya. Saya ini kan salah seorang penggawa. Oh, gimana? Silakan Tuhan. Masuklah ini, Azazil ini. Masuk, dia dilihatnya jasadnya Nabi Adam masuk dari hidung ke dalam. Oh, ini rupanya ya Adam itu ya. Banyak kabel-kabel di sana, Pak. Itulah urat-urat saraf. Banyak, tapi belum hidup. Tapi udah ada semua perangkat-perangkatnya. Nah, kemudian Allah perintahkan sujud kalian kepada Adam. Ketika Adam dititipkan ruh sudah hidup, sujud kalian. Membangkang Azazil. Aku tidak mau sujud. Kenapa? Aku sudah tahu jeroannya Adam. Dia dari tanah, aku dari api. Maka dikutuk menjadi iblis. Begitu dahsyatnya penciptaan Adam, tidak pakai subhana, Allah ceritakan. Nah, itu maksudnya. Nah, begitu juga tentang penciptaan Nabi Isa. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah itu adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah. Maka jadilah. Begitupun Nabi Isa. Dahsyat itu. Nggak punya bapak, tapi bisa ada, lahir. Itu kan dahsyat itu. Tapi nggak pakai subhana. Namun Ustaz, zaman sekarang ada juga modelnya lahir nggak ada bapaknya. Itu lain cerita. Itu lain cerita ya. Lain judul itu. Nah, oke. Jadi seperti itu. Nah, beda ketika Allah menceritakan tentang Isra Mi'raj. Allah awali dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhanalladzi asra. Luar biasa, Pak. Nah, artinya apa? Artinya Allah pertaruhkan kemahasuciannya bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi, tidak boleh ragu secara dalil nakli, dalil syariat. Jadi Allah ceritakan pakai subhana di depan. Allah pertaruhkan kemahasuciannya. Ini Isra Mi'raj betul terjadi. Jangan ragu kalian. Nah, begitu maksudnya. Secara dalil. Kalau mereka enggak secara akal yang tadi lengkap, dalil akalnya ada, dalil naklinya ada. Sekaligus di sini subhana ini termasuk kalimat-kalimat thayyibah. Makanya Bapak Ibu, kita orang beriman, hati-hati kita dalam berucap. Nah, kalau alhamdulillah, untuk apa itu? Ketika kita mendapat nikmat. Apa saja nikmat? Ucapan alhamdulillah. Bangun tidur, nah itu alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, kalau bangun tidur, apalagi seumur kita ini kalau bilang udah tua, tersinggung ya kan? Kita ini bukan tua, tapi sudah tidak muda lagi.